Ya, ya, perkenalkan kami dari kelompok 12 dari kelas C. Kami akan menjelaskan tentang robot pencukur rambut otomatis dengan versi kami. Saya dengan nama Jonathan Michael Widodo dengan NPM 2007 10630. Nama saya Paulus Bayu Kurnia Wijaksono dengan NPM 2007100691. Saya Patrick Inokolim Prama dengan NPM 200710923. Dan saya Rubens Tamubolon dengan NPM 2007 10985. Ya, itulah kelompok kami. Ke slide selanjutnya. Cara kerja. Ya, kami di sini di slide ini kami akan menjelaskan tentang cara bekerja tentang robot pemotong rambut otomatis menurut kami. Dan saya akan menjelaskannya, yaitu adalah robot pemotong rambut otomatis akan memeriksa kepala pelanggannya dengan semacam sensor untuk mengetahui bentuk dari suatu kepala pelanggannya tersebut dan panjang rambut pelanggan dan akan dipotong seperti apa kemudian. Dan setelah di-scan dan pelanggan akan memasukkan potongan rambut apa yang akan dimaunya, maka robot pemotong rambut otomatis akan mencari dalam di database-nya dan akan memotong sesuai yang pelanggan mau. Selanjutnya, dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya kita akan membahas tentang 4 aspek PAGE dari robot pencukur rambut. PAGE itu singkatan dari Percept, Action, Goal, dan Environment. Yang pertama tuh unsur Percept. Agen robot pencukur rambut dapat menanggapi rangsangan atau percept yang ada di kepala dari agen atau pelanggan dengan menggunakan CT scan. Yang kedua tuh action. Setelah robot menanggapi setiap rangsangan yang ada di kepala pelanggan, robot tersebut kemudian memberikan tindakan atau action yang tepat terhadap rangsangan tersebut untuk memotong rambut pelanggan. Yang ketiga itu goal atau tujuan. Pelanggan merasa terpuaskan karena robot dapat menyelesaikan potongan rambut yang telah dipilih dengan rapi dan mirip dengan pilihan pelanggan. Jadi itu tujuan untuk goal robot pencukur rambut tersebut. Yang keempat itu environment atau lingkungan yang berupa pelanggan dan barber shop. Selanjutnya saya ceritakan dari teman saya. Selanjutnya PAS atau disebut Performance Measure Environment Actuators dan Sensor. Yang pertama Performance Measure yaitu tingkat kemiripan hasil potongan rambut dengan model rambut yang dipilih oleh pelanggan dan juga kerapian hasil potongan rambut sehingga pelanggan dapat terpuaskan. Yaitu environment-nya yaitu pelanggan dan juga barbershop tersebut. Aktuator atau aksinya yaitu layar display, yaitu untuk menampilkan model-model rambut, yaitu dan juga alatnya gunting, alat cukur rambut elektrik, dan juga lengan. Lengan digunakan supaya pelanggan dapat memilih bentuk rambut yang ada pada layar display. Yang berikutnya yaitu sensor, yaitu alat scan bentuk kepala, yaitu seperti CT scan, touchscreen. Touchscreen itu untuk memilih model rambut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lingkungan dari robot pemotong rambut otomatis, yaitu ada yang pertama ada fully observable, yaitu sensor yang dapat mengenali bentuk kepala secara keseluruhan. Yang kedua yaitu stochastic, yaitu keadaan lingkungan tidak dapat ditentukan sepenuhnya pada saat itu. Kemungkinan posisi kepala pelanggan berubah sehingga tidak tepat dengan hasil scan dari robot. Yang ketiga, episodik, yaitu aksi yang dilakukan tidak akan mempengaruhi aksi selanjutnya, yaitu misalnya agen memotong rambut bagian kanan kepala, maka tidak akan berdampak pada rambut yang akan dipotong pada bagian kiri kepalanya. Yang selanjutnya, keempat, yaitu continuous, yaitu memiliki banyak aksi yang berlanjut.
kelima yaitu single agent. Hanya terdapat satu agen yang bekerja pada lingkungan tersebut. Nah, jenis agen akan dibacakan oleh teman saya. Ruben? Untuk jenis agen tergolong ke dalam jenis goal-based agents karena robot akan memotong rambut pelanggan sesuai dengan tujuan dan yang mulanya ditentukan oleh pelanggan, yaitu model rambutnya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih ada percakapan atau kata-kata yang salah. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan atas perhatian yang telah penonton curahkan pada video kami ucapkan terima kasih.